KPU itu bukan penyelenggara yang pemilu itu belum selesai tahapannya, pemilihan sudah berjalan. Podcast itu merupakan salah satu dari sekian banyak media KPU. Jadi tentunya harus bijak dan juga cerdas dalam menggunakan media sosial. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Kenalkan, saya Yunike, host podcast KPU Kabupaten Trenggalek. Nah, mau tahu apa itu Gude? Jangan lupa tonton terus sampai selesai ya teman pemilih. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu Gude, saya ingin mengingatkan kepada teman pemilih untuk jangan lupa follow akun media sosial KPU Kabupaten Trenggalek agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkini dan juga postingan terkait edukasi pemilu dan pemilihan. Nah, telah hadir bersama saya dua orang narasumber dari KPU Kabupaten Trenggalek. Yang pertama ada Ibu Ketua KPU Kabupaten Trenggalek atau Ibu Istati Inafiah, sekaligus Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik atau biasa dipanggil Bu Iin. Selamat siang Bu Iin. Selamat siang Mbak. Narasumber kedua ada Bapak Imam Nur Hadi, beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Trenggalek atau akrab dipanggil Pak Nuha. Selamat siang Pak Nuha. Selamat siang Mbak Yunike. Nah, banyak sekali nih teman pemilih yang menanyakan kemana sih podcast Gude KPU Kabupaten Trenggalek sebelumnya, kok seolah menghilang atau sudah tidak tayang. Mungkin Bu Iin bisa menjelaskan? Ya. Terima kasih Mbak. Teman pemilih, perlu kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek punya podcast namanya Gude atau Gudang Demokrasi. Jadi teman pemilih sudah kangen ya, sudah menanyakan kemana podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek kok sudah lama tidak tayang. Memang beberapa sebelumnya kita sudah beberapa episode tayang ya, terus kemudian terjeda karena adanya tahapan pemilu dan pemilihan. Karena memang kami yang di komisioner dan juga teman-teman yang ada di sekretariat ini terfokus dan juga tersita baik pikiran, terus kemudian tenaga untuk melaksanakan tahapan demi tahapan, baik itu pemilu ataupun pemilihan. Karena untuk pemilu itu belum selesai tahapannya, pemilihan sudah berjalan. Jadi beririsan di situ. Maka kemudian kita terfokus untuk melaksanakan tahapan demi tahapan yang ada di pemilu ataupun pemilihan. Artinya tidak menghilang ya untuk podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek, cuma terjeda saja dan saat ini kita up lagi untuk episode-episode yang terbaru. Tentunya ini juga sangat menarik tentunya. Jadi ini podcast Gude KPU Kabupaten Trenggalek ini seolah reborn gitu ya Bu, atau ada season baru gitu ya? Yeah. Oh ya. Lalu apa sih tujuan diadakannya kembali atau dihadirkan kembali Gude Podcast KPU Kabupaten Trenggalek ini? Mungkin Bapak Nuha bisa menjelaskan? Oke, jadi perlu kami jelaskan kepada teman pemilih nih Mbak Yunike ya. Iya. Jadi sebenarnya podcast itu merupakan salah satu dari sekian banyak media KPU untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Podcast itu hanya bagian kecil saja dari sekian tugas KPU. Jadi kalau kita berbicara tugas KPU, itu salah satunya itu adalah pendidikan pemilih. KPU itu bukan penyelenggara yang dalam melaksanakannya hanya pada tahapan pemilu atau pemilihan saja. Tetapi di non tahapan pun juga KPU mempunyai tanggung jawab, mempunyai tugas untuk bagaimana melakukan pendidikan pemilih. Di mana pendidikan pemilih itu menjadi sesuatu yang sifatnya sangat penting bagi jalannya demokrasi. Ketika pemilih kita adalah para pemilih yang mampu untuk kemudian dia paham betul
bagaimana arti demokrasi itu sendiri, dia bisa untuk berdaulat, berdiri atas haknya, berkuasa atas haknya. Maka kami meyakini bahwa demokrasi di Indonesia nanti akan lebih baik, dan pastinya Indonesia ini nanti juga akan lebih baik ke depannya. Sehingga dari itu, ketika pendidikan pemilih menjadi tugas kami, maka kami merasa punya kewajiban bagaimana kita senantiasa melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat pemilih. Dengan begitu harapannya apa yang kemudian kita berikan kepada masyarakat pemilih terkait dengan pendidikan pemilih ini, maka menjadikan nanti masyarakat ini benar-benar berdaulat atas haknya. Dia mampu untuk kemudian menentukan pilihannya. Yang perlu diingat bahwa salah satu asas pemilu itu adalah bebas. Ketika kita punya kebebasan, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan arah bangsa dan negara kita tanpa ada pengaruh apapun. Pendidikan pemilih berarti harus dijadikan dasar untuk bagaimana kemudian masyarakat pemilih nanti benar-benar bebas dalam menentukan hak pilihnya. Kira-kira begitu. Sangat mulia sekali ya tugas KPU. Padahal di saat hak pilih itu merupakan hak ya bagi pemilih. Tapi KPU berupaya sungguh-sungguh untuk menegakkan hak pilih bagi pemilih, gitu ya? Betul ya. Salah satunya melalui podcast ini. Betul. Oh, ya. Lalu Bapak, Ibu, apa yang membedakan antara Bude Podcast yang sekarang dengan Bude Podcast yang lalu? Mungkin Bapak, Ibu bisa menjelaskan? Mbak Iin nanti akan menjelaskan ya. Bagaimana Bu Iin, apa yang membedakan Bude Podcast yang dulu dengan Bude Podcast yang sekarang? Ya, jadi terkait dengan perbedaan ataupun yang membedakan Bude sebelumnya dengan Bude sekarang ya. Kalau dulu itu kan kemasannya selalu di ruangan. Ini untuk ke depan kami akan mengemas, mendesain semenarik mungkin untuk kemudian tidak selalu di ruangan. Sesuai situasi dan kondisi mungkin kita nanti juga akan melaksanakan podcast itu di luar ruangan, di tempat-tempat yang strategis mungkin, agar lebih menarik dan nanti kita akan lebih mempunyai spirit baru, semangat baru, baik dari kawan-kawan yang di sekretariat ataupun yang di komisioner, untuk kemudian mengangkat isu-isu kelokalan untuk podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Mungkin itu ya. Sepertinya menarik sekali ya Bu. Iya, jadi tentunya teman pemilih harus selalu update dan standby untuk mengikuti episode-episode di podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Menarik sekali. Mungkin ada tambahan dari Bapak Nuha? Oke Mbak Junike, tadi Mbak Iin sudah menjelaskan cukup banyak terkait dengan apa kira-kira yang membedakan antara podcast yang saat ini mulai kita tayangkan lagi itu dengan podcast sebelumnya. Salah satu tadi dijelaskan sama Mbak Iin itu terkait dengan kemasan. Jadi harapannya kenapa kita itu tidak hanya di ruangan, itu supaya masyarakat ada rasa keingintahuan ketika kita nanti melaksanakan podcast itu di berbagai wilayah di seluruh daerah Trenggalek. Artinya kalau umpamanya kita ke kecamatan-kecamatan, tentunya akan banyak masyarakat yang pengen tahu apa sih itu, ada apa sih. Nah, dari rasa ingin tahu itu, harapan kami itu memungkinkan mereka akan lebih banyak paham terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU, sekaligus ini keinginan tahuan ini menjadikan masyarakat akan lebih paham terkait dengan bagaimana seharusnya menjadi pemilih yang baik itu. Terus selain itu juga tadi Mbak Iin juga menyampaikan tentang kelokalan. Jadi kalau selama ini itu kita hanya fokus di dalam narasumber itu hanya penyelenggara, baik itu teman-teman dari komisioner KPU, kemudian KPU provinsi juga, bahkan juga kemarin juga ada sempat kita mengundang PPK. Nah, dalam kemasan nanti ke depan itu tidak hanya penyelenggara pemilu teman-teman semuanya, tetapi juga bisa jadi nanti kita akan mengundang akademisi, mengundang dari OPD, mengundang dari anggota DPRD, sehingga ini akan menjadikan bahwa pendidikan pemilih ini akan lebih menarik karena ada sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dengan apa yang kemudian memungkinkan untuk dioptimalkan KPU Kabupaten Trenggalek khususnya
Ini dalam rangka untuk memberi edukasi kepada masyarakat pemilih secara luas. Kira-kira begitu, Mbak. Oh ya, menarik sekali ya untuk tampilan podcast yang baru ini. Jujur pasti teman pemilih akan lebih tertarik lagi untuk melihat atau menonton podcast Bude di episode selanjutnya. Kayaknya durasi kita kurang lama nih. Mungkin pembahasan yang lebih mendalam akan kita ulas atau kita kulik di episode selanjutnya. Bapak, Ibu, Bu Iin, Pak Nuha, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada teman pemilih untuk episode pertama Bude Podcast hari ini? Oke, saya dulu atau Mbak Iin dulu? Mungkin dari Bapak saya dulu. Oke. Ya. Baik teman-teman pemilih, saya berharap teman-teman pemilih semakin aktif ya. Karena ingat bahwa pemilih yang cerdas salah satunya adalah aktif mencari informasi dari berbagai media informasi, khususnya media informasi KPU Kabupaten Trenggalek. Jadi jangan sampai teman-teman itu tidak ngulik-ngulik, mencoba mencari, menggali informasi dari KPU Kabupaten Trenggalek, karena pastinya nanti akan ada hal-hal yang baru yang itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi teman-teman pemilih, khususnya teman-teman pemilih pemula khususnya itu ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman hanya lihat podcastnya saja, tapi kita juga ada media-media sosial lainnya, seperti umpamanya kita punya Facebook, Instagram, Twitter, web, dan seterusnya. Saya berharap teman-teman pemilih semakin aktif. Ingat bahwa masa depan negara Indonesia itu tergantung dari bagaimana teman-teman pemilih menentukan pilihannya. Menjadi pemilih yang cerdas berarti akan berpotensi menjadikan Indonesia lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nuha, closing statement yang sangat luar biasa. Mungkin Bu Iin mau menambahkan untuk closing statement hari ini? Terima kasih Mbak Yunike, teman pemilih dan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Pada khususnya kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan juga pemilihan serentak tahun 2024. Pesan kami, jadilah pemilih yang cerdas, yang bermartabat, jangan mudah terprovokasi oleh siapapun dan dari pihak manapun. Artinya kita sebagai pemilih harus cerdas dalam menggunakan hak pilih, termasuk juga jangan mudah percaya terhadap isu-isu ataupun informasi-informasi yang hoax yang berseliweran di media sosial. Jadi tentunya harus bijak dan juga cerdas dalam menggunakan media sosial. Ikuti dan follow media sosial KPU Kabupaten Trenggalek, dan ikuti juga episode-episode untuk podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali closing statement dari Ibu Iin dan juga Bapak Nuha. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga teman pemilih yang menonton podcast Bude KPU Kabupaten Trenggalek ini semakin tercerahkan agar menggunakan hak pilihnya untuk pemilu, baik pemilu maupun pemilihan ke depannya. Teman pemilih jangan lupa untuk follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Trenggalek agar tidak ketinggalan info-info menarik dan juga edukasi penting terkait pemilu dan juga pemilihan. Kalau kalian belum tahu apa saja media sosial yang ada di KPU Kabupaten Trenggalek, silahkan cek description box yang ada di bawah. Kita akan cantumkan link untuk semua akun media sosial KPU Kabupaten Trenggalek. Terima kasih sudah mengikuti Bude Podcast KPU Kabupaten Trenggalek episode pertama. See you next time teman pemilih.